Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fairuz Adiba dengan NIM 1102621018. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Mengenal dan mengetahui salah satu jenis hambatan pada anak yang memengaruhi kemampuan belajar. Materi yang akan disajikan berupa pengertian, penyebab, karakteristik, klasifikasi, serta tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh. Berikut merupakan labeling pada kesulitan belajar. Yang pertama ada specific learning disability, yang kedua ada perceptually disabled, yang ketiga slow learners, yang keempat minimally brain injured, dan yang terakhir dyslexic. Pengertian kesulitan belajar menurut Herring tahun 1974 mengungkapkan bahwa ketidakmampuan belajar adalah defisit perilaku yang hampir selalu dikaitkan dengan kinerja akademik dan dapat diatasi dengan pemrograman instruksi individu yang tepat. Kesulitan belajar sendiri merupakan kondisi anak yang memiliki kemampuan intelijensi standar atau di atas rata-rata, dengan gangguan proses psikologis dasar yang mencakup kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung, sehingga memerlukan berbagai layanan khusus untuk menunjang kehidupannya. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar. Kephart mengelompokkan penyebab kesulitan belajar dalam 3 kategori utama, yaitu kerusakan otak, gangguan emosional, juga pengalaman. Kerusakan otak berarti terjadinya kerusakan syaraf seperti dalam kasus-kasus encephalitis, meningitis, juga toksik. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan gangguan fungsi otak yang diperlukan untuk proses belajar pada anak dan remaja. Selanjutnya, faktor gangguan emosional yang menimbulkan kesulitan belajar terjadi karena adanya trauma emosional yang berkepanjangan dan mengganggu hubungan fungsional sistem urat syaraf. Namun, tidak semua trauma emosional menimbulkan gangguan belajar. Faktor pengalaman yang dapat menimbulkan kesulitan belajar mencakup faktor-faktor seperti kesenjangan perkembangan atau kemiskinan pengalaman lingkungan. Kondisi ini biasanya dialami oleh anak-anak yang terbatas memperoleh rangsangan lingkungan yang layak atau tidak pernah memperoleh kesempatan menangani peralatan dan mainan tertentu, di mana kesempatan semacam itu dapat mempermudah anak dalam mengembangkan keterampilan dalam penggunaan alat tulis seperti pensil maupun pulpen. Biasanya kemiskinan pengalaman ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Karakteristik anak kesulitan belajar. Pertama, anak kesulitan belajar umumnya mengalami kekurangan dalam memori visual dan auditoris, baik memori jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, memiliki masalah dalam mengingat data, seperti mengingat hari-hari dalam seminggu. Anak umumnya hafal hari-hari dalam seminggu, tapi tidak tahu sekarang hari apa. Contoh lainnya saat anak diminta berkumpul di sekolah pada hari Rabu jam 2 siang. Namun anak tersebut datang pada hari Rabu jam 4 sore. Dan teman-temannya sudah mau pulang karena latihan di sekolah sudah selesai. Yang ketiga, memiliki masalah dalam mengenal arah kiri dan kanan. Keempat, memiliki kekurangan dalam memahami waktu. Anak umumnya belum atau kurang memahami waktu pagi, siang, sore, dan malam. Pada awal-awal mengikuti pembelajaran, anak kesulitan dalam memahami gejala alam. Kelima, jika diminta menggambar orang sering tidak lengkap. Umumnya, anak tidak dapat membuat gambar orang secara lengkap. Misalnya, gambarnya tidak diberi tangan atau kaki. Miskin dalam mengeja.
anak yang mengalami keterbatasan dalam mengeja, biasanya anak dapat membaca kata atau hafal tulisan sebuah kata, karena sering menemukannya dalam bacaan atau tulisan di tempat-tempat umum. Namun ketika anak diminta membaca oleh kakak atau saudaranya dengan kalimat yang dituliskan oleh mereka, bentuk tulisannya tidak familiar seperti kata-kata yang sudah mereka hafal. Jadi biasanya mereka tidak memahami kata apakah tersebut. Sulit dalam menginterpretasikan globe, peta, atau grafik. Kedelapan, kekurangan dalam koordinasi dan keseimbangan. Misalnya, kegiatan dalam aktivitas olahraga, anak diminta mengambil bola, melempar bola, dan menyimpan bola. Untuk mengetahui keseimbangan, dapat juga dengan meminta anak berjalan mengikuti garis lurus. Kesulitan dalam belajar berhitung atau diskalkulia. Kesulitan dalam belajar bahasa asing. Pada umumnya dikarenakan kesulitan memahami bunyi bahasa atau bunyi ujaran yang berbeda dengan yang biasa anak baca atau dengar. Menunjukkan perilaku hiperaktif atau hipoaktif. Hiperaktif atau hipoaktif dapat muncul karena anak merasa tidak nyaman dengan situasi kelas, atau cara guru mengajar, atau lingkungan teman di mana anak belajar. Klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Jenis gangguan belajar dalam ketidakcakapan membaca. Jadi, anak yang menderita disleksia biasanya kurang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kata atau simbol-simbol tulisan. Ada pula disgrafia, kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan, karena mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Diskalkulia atau math difficulty menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Lalu apasia, suatu kondisi anak yang gagal menguasai ucapan-ucapan bahasa yang bermakna pada usia sekitar 3 tahunan. Ketidakcakapan bicara ini tidak dapat dijelaskan karena hambatan pendengaran, hambatan intelektual, gangguan organ bicara, atau faktor lingkungan yang terjadi pada anak. Klasifikasi yang terakhir, ketidakberfungsian minimal otak atau minimal brain dysfunction. Ketidakberfungsian minimal otak digunakan untuk merujuk suatu kondisi gangguan saraf minimal pada anak. Ketidakberfungsian ini bisa termanifestasi dalam berbagai kombinasi kesulitan seperti persepsi, konseptualisasi, bahasa, memori, pengendalian perhatian, impulsif, atau fungsi motorik. Tokoh-tokoh kesulitan belajar. Beberapa tokoh dunia tersebut antara lain yang pertama Albert Einstein. Dia mengalami kesulitan belajar yaitu disleksia, kesulitan membaca. Waktu itu dia belum bisa membaca saat 9 tahun. Namun saat usianya 12 tahun, dia dikenal sebagai ahli matematika dan fisika. Dan sampai sekarang pun dikenal sebagai ahli relativitas dengan rumus E sama dengan M dikali C pangkat 2. Walt Disney. Walt Disney mengalami kesulitan membaca atau disleksia, memiliki keahlian di bidang seni atau menggambar kartun. Dikenal sebagai pendiri perusahaan hiburan terbesar dan terkenal di dunia, The Walt Disney Company. Tokoh dunia yang terakhir, Leonardo da Vinci. Penderita disleksia yang kidal atau menggunakan tangan kiri untuk menulis dan bisa dibaca oleh orang lain melalui cermin.
makanya dikenal dengan tulisan kaca. Pelukis terkenal ini banyak sekali karyanya. Contohnya adalah Mona Lisa dan The Last Supper. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang salah dan informasi yang kurang lengkap serta pembahasan yang kurang informatif. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar. Makin aku banyak membaca, makin aku banyak berpikir. Semakin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apapun. Ungkapan ini dari Voltaire, sang sastrawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Terima kasih.